Salam sejahtera Mener. Perkenalkan, saya Rangel Alrejanus dengan NIM 220211060111 dari kelas Praktikum Jaringan dan Komunikasi Data, kelas C, akan mendemokan tugas keempat, yaitu membangun jaringan switch dan router. Pada modul ini ada 3 part. Part pertamanya adalah men-setup topologi jaringan. Kita langsung jalankan saja berdasarkan instruksi. Kita pindahkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan dari shelf ke meja dan rak. Dan perangkat yang dibutuhkan adalah R1 dan S1 yang akan kita taruh di rak. Lalu juga ada PCA dan PCB yang ditaruh pada meja kerja. Lalu kita pasangkan kabel pada masing-masing perangkat. Sini kita zoom. Dan saya akan memasang kabel terlebih dahulu pada router. Di sini berdasarkan topologi jaringan ada router 1 terhubung dengan PCB, di mana di router 1 itu di port G000. Ini dia G00 atau Gigabit Ethernet 000. Dan di PCB kita pasang di port Fast Ethernet 0. Kemudian kita pasangkan lagi kabel di router pada port 001 atau di atas port tadi, dan kita hubungkan ke port F05 pada S1. Nah, ini dia. Kemudian S1 dihubungkan ke PCA pada port F06, ini dia, ke PCA. Selanjutnya, setelah kabel ini terpasang, kita aktifkan setiap perangkat. Di sini switch S1 sudah otomatis menyala, dan untuk router kita nyalakan secara manual di bagian. Kita zoom. Ini dia. Ada tombol power. Lihat indikatornya menjadi hijau. Dan di PC pun kita nyalakan powernya. Di sini perangkat sudah terhubung dan berhasil menyala. Maka kita masuk ke part kedua, yaitu konfigurasi setiap perangkat dan memverifikasi konektivitasnya. Yang step pertamanya adalah meng-setup IP statis ke interface pada PC kita. Kita masuk ke PCA dan kita konfigurasikan pada IP configuration di desktop, dan di sini dia kita akan atur berdasarkan addressing tabel, di mana PCA memiliki IP address 192.168.1.2 dengan subnet max 24 atau default, dengan gateway defaultnya adalah ini dia, 192.168.1.1. Lalu kita akan atur juga konfigurasi IP versi 6-nya, di mana alamat IP-nya adalah 2001:db8::, ulangi, db8::acad:1:3
dengan subnetnya adalah /64. Lalu ada kesalahan, kita ulangi, 2001 DB8 ACAD 1 3. Nah, ini harusnya sudah benar, dan subnet max 64. Baru default gateway-nya adalah FE80 1. Sudah dikonfigurasi, sekarang ke PCB-nya. Kita lakukan yang sama. IP address 4-nya adalah 192.168.0.3 dengan max-nya adalah 24, gateway-nya 192.168.0.1. Dan untuk address IP version 6-nya 2001:db8:ACAD:3. Ulangi, ACAD:3 /64 dengan default gateway FE80:1. Baik, sudah. Lalu pada command prompt PCA, kita masuk ke PCA, ping PCB. Kita ke command prompt, lalu kita jalankan ping. Alamat IP PCB adalah 192.168.0.1.0.3. Ini sedang berlangsung. Perintah request-nya sudah keluar 2 request, 3 request, dan ini dia request terakhir. Nah, request keempat. Nah, berdasarkan penjelasan di bawahnya, ini sudah dikirim 4 paket, tapi yang diterima 0, sehingga ada 4 paket yang hilang, alias 100% loss. Kenapa bisa begini? Ini menandakan bahwa ping tidak berhasil. Dan kenapa? Karena kita membangun topologi jaringan di mana PCA dan PCB terhubung dengan melewati yang namanya switch E1 dengan router R1. Dan hal besar yang menyebabkan ini gagal itu biasanya karena router R1. Mengingat switch E1 itu biasanya sudah secara otomatis dikonfigurasi dan boleh berjalan walaupun tidak dikonfigurasi. Namun untuk router R1 ini perlu dikonfigurasi karena di sini kita sudah mengadakan 2 interface, yaitu 001 dan 000. Yang sayangnya 2 interface ini belum dikonfigurasikan, baik IP address dari setiap interface, juga IP versi 6-nya, dan juga di sini ada yang namanya link lokal. Nah, itu belum diatur pada router ini. Dan juga kedua interface ini pun masih dalam kondisi tidak aktif atau sedang dalam keadaan mati. Sehingga ketika paket dikirim melalui PCA, ini tentu pada S1 akan lewat, namun ketika ingin ke PCB, ini mesti lewat R1, sedangkan R1 ini tutup, sehingga paket itu pun tidak bisa sampai ke PCB. Nah, maka dari itu kita ke step kedua,
yaitu untuk mengkonfigurasikan routernya. Sini kita hubungkan dulu router melalui kabel konsol ke salah satu PC. Sini saya pilih PC A pada port RS232-nya. Lalu kita ke bagian terminal di PC A. Ini kita isi default. Nah, setelah itu kita enter saja. Nah, untuk configuration dialog inisialnya ini tidak perlu. Kita ketik no. Enter. Nah, kita sudah ada di terminal router. Dan untuk mengkonfigurasi terminal ini, router ini, kita perlu masuk ke dalam mode privilege EXEC dengan menjalankan perintah enable. Lalu, setelah masuk ke mode privilege, kita masuk ke mode configuration dengan menjalankan perintah conf alias configuration term atau terminal. Sudah masuk ke mode configuration, sekarang kita akan mengatur password dari router ini dengan menjalankan perintah enable secret class. Kemudian kita jalankan perintah lagi line console 0. Setelah masuk ke mode config lain, baru kita atur password menjadi Cisco. Lalu kita buat syarat login, dan ini sudah, kita akan keluar saja. Nah, selain console password juga diperlukan VTY password. Di sini secret class masih enable, dan kita jalankan saja langsung ke line VTY 015. Lalu kita atur lagi password Cisco dan kita buat login. Lalu sudah selesai dan keluar saja. Nah, di sini juga perlu mengenkripsi password yang kita buat supaya bila melewati telnet, password kita tidak bisa dibaca, melainkan sudah terenkripsi. Dan itu dilakukan dengan cara service password dash encryption. Sudah. Sekarang kita buat banner MOTD dengan isi pesan akses yang tidak diizinkan. Itu dilarang. Dan langkah selanjutnya, baru kita masuk untuk mengkonfigurasi dan mengaktifkan interface kedua-duanya dalam router ini. Kita masuk ke salah satu interface, yaitu interface G0/0/0. Sudah masuk di interface dan kita atur berdasarkan addressing tabelnya, yaitu IP address
192.168.0.1.255.255.255.255.0. Ini untuk subnet max-nya. Kemudian kita atur juga IP versi 6-nya. Yaitu 2001:db8:acad:1//64. Kemudian kita atur juga ini adalah link lokalnya. Link lokal dalam jaringan ini yaitu FE80::1 dengan tipe link lokal. Nah, setelah dikonfigurasi, kita buat interface ini menjadi aktif dengan menjalankan perintah no shutdown. Setelah itu, kita berganti ke interface yang lain yaitu G0/0/1. Di mana IP address-nya berdasarkan addressing tabel adalah 192.168.1.1 dengan subnet max-nya adalah 255.255.255.0. Lalu IP version 6-nya adalah 2001:db8:acad:1//64. Kemudian kita jalankan juga IP version 6 address FE80:1 dengan tipe lokal. Dan kita atur menjadi no shutdown. Nah, setelah itu di sini diminta untuk membuat deskripsi pada masing-masing interface. Maka saya akan masuk ke interface 000. Lalu untuk membuat deskripsi, jalankan perintah description dan kita isi bahwa interface ini terhubung dengan PCB. Sudah begitu saja, dan kita berpindah ke interface G001, di mana deskripsinya adalah perangkat ini terkoneksi dengan switch S1. Setelah itu kita keluar dari interface dan kita jalankan perintah IP versi 6 unicast
unicast routing untuk mengaktifkan routing dari IP version 6. Setelah itu ini konfigurasinya sudah selesai. Kita jalankan perintah M. Dan konfigurasi itu kita simpan ke startup configuration file dengan menjalankan perintah copy running config spasi startup config. Enter. Setelah itu konfigurasinya sudah tersimpan dan kita akan mengatur waktu pada router ini dengan jalankan perintah set clock. Dan di sini saya tambahkan simbol tanda tanya dan jalankan simbol tanda tanya. Di sini bisa kita lihat bagaimana mengatur waktu ini, di mana formatnya adalah jam, menit, detik, kemudian disusul dengan hari, bulan, dan tahun. Di sini jam saya isi 16, menitnya 25, detiknya 30. Dengan waktu tanggal 1 bulan 5 tahun 2025. Atau kita jalankan lagi perintah tanda tanya. Berarti untuk harinya kita atur menjadi 1 dengan bulan Mei dan tahun 2025. Kita ulangi. Clock set 16, 25, 30, 1 Mei 2025. Oke, waktunya sudah diatur. Sekarang di langkah terakhir step kedua ini adalah dari command prompt PCA kita jalankan lagi perintah ping ke PCB. Ini bisa kita lihat sudah dapat balasan dan di sini ada loss 1. Kita ulangi coba. Di sini paket sudah berhasil terkirim semua. Ini menandakan bahwa ping yang kita lakukan saat ini sudah berhasil. Kenapa begitu? Karena router R1 ini sudah kita atur konfigurasinya, juga masing-masing interface-nya sudah ada IP address dan
sudah aktif dalam kondisi menyala. Sehingga paket yang dikirim ke PCA itu sekarang sudah bisa masuk ke router dan melewati router baru terkirim ke PC B. Dan untuk switch S1 ini, seperti yang sudah sebelumnya saya jelaskan bahwa switch sudah terkonfigurasi secara otomatis sehingga bisa dilewati. Walaupun bisa kita konfigurasi berdasarkan kemauan atau keinginan kita, yang mana akan dilanjutkan ke step ketiga. Ini adalah mengkonfigurasi switch. Untuk mengkonfigurasi switch, kita colokkan kabel konsol pada bagian rear, pada bagian samping daripada switch. Ke PCB. Lalu kita masuk ke PCB, kita jalankan terminal, oke, enter. Sini sudah di switch. Kita masuk ke exec privilege mode dengan jalankan perintah enable. Lalu configuration terminal. Kemudian kita ganti namanya menjadi S1. Lalu kita konfigurasikan VLAN di switch ini dengan menjalankan interface atau INT VLAN. Lalu kita konfigurasikan IP address-nya, yaitu 192.168.1.2 dengan subnet max 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya adalah 192.168.1.1. Kita ulangi. Ada kesalahan. Baik, ternyata saya melakukan kesalahan. Di sini kita perlu
menjalankan perintah setelah mengatur IP address dari S1 dari interface VLAN 1 ini, kita jalankan perintah terlebih dahulu no shutdown, yang berarti interface VLAN S1 ini kita aktifkan. Kemudian keluar dari interface, lalu kita jalankan perintah IP default gateway-nya, yang adalah 192.168.1.1. Ada typo. IP default. Ternyata kita perlu menambahkan dash. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu konfigurasinya sudah selesai. Kemudian kita save yang ada di konfigurasi yang berjalan ini ke konfigurasi pada startup. Sini sudah selesai. Sekarang kita ke step keempat. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa ping tadi tidak berhasil. Berarti ada yang salah dengan konfigurasi pada topologi ini. Sini saya akan mencoba untuk mengecek IP configuration dari PCA. Sini bisa kita lihat bahwa IP address-nya menghilang. Jadi coba kita isi ulang. 196.168.1.3 dengan subnet max default 24. Kemudian kita keluar, lalu kita jalankan ulang. Nah, bisa kita lihat bahwa sekarang ping sudah berhasil. Sekarang kita ke part ketiga, yaitu mendisplay informasi perangkat, di mana step satunya adalah pada router. Kita jalankan show IP route. Nah, di sini bisa kita lihat kode yang digunakan pada routing table ini adalah C dengan L. C itu artinya connected,
Dan L itu artinya jaringan lokal. Dan kode C ini ada 2, dan untuk tipenya adalah connected. Lalu kita jalankan perintah IPv6 sama dengan yang tadi, cuma bedanya di sini ada 3L dan 2C. Di mana C itu artinya tipenya connected dan L tipenya lokal. Kemudian kita tampilkan salah satu interface. Enter, spasi. Nah, untuk status operasionalnya adalah up. Ini bisa kita lihat line protocol is up. Kemudian untuk MAC address adalah ini. Dan untuk internet address-nya adalah pada bagian ini. Dan untuk IP version 6 kita coba jalankan. Sini juga kita bisa melihat informasi yang mirip, di mana statusnya up dengan MAC address-nya. Ini dia. Lalu juga, ini adalah IP address-nya. Dan di sini bedanya adalah dia memakai link local address, bukan MAC address. Terakhir di step 3, kembali ke router. Kita jalankan perintah IP interface brief. Sini bisa kita lihat interface beserta statusnya dan protokolnya. Juga ada IP address-nya. Lalu kita juga bisa jalankan IP version 6 interface brief. Sama halnya dengan tadi, beda di sini IP versi 6 ada link lokal yaitu FE 80::1. Dan terakhir, kita jalankan IP interface brief pada S1. So, IP interface brief. Nah, ini dia list Ethernet yang statusnya up dan yang statusnya down. Kemudian ada pertanyaan refleksi. Jika interface 001 menunjukkan bahwa ini down, perintah interface configuration apa yang perlu digunakan untuk membuat interface ini menjadi statusnya up. Nah, perintah yang digunakan itu tadi adalah
no shutdown, sehingga interface itu boleh dalam keadaan menyala. Kemudian pertanyaan kedua, what happen? Apa yang terjadi jika saya mengkonfigurasi interface 001 secara tidak benar pada router dengan IP address-nya adalah 12. Yang terjadi adalah adanya IP address yang terduplikasi, sehingga tentunya akan mengganggu pengiriman paket atau jaringan yang sedang berlangsung ini. Sehingga pada itu penting untuk mengkonfigurasi IP address secara benar dan secara unik. Sekian dari saya, Rangel Regionas. Terima kasih.